Tapi Fredrik tahu bahwa karena dia adalah seorang pendeta di masa lalu, itulah yang membuat Tama merasa sangat tidak senang padanya. Mulai sekarang, dia akan ditampar 100 kali sehari. Dan hanya memikirkannya saja akan membuatnya merasa putus asa. Jadi, dia tanpa sadar bertanya kepada penjaga penjara dengan suara rendah. "Bisakah kamu membantuku mengganti sel? Aku tidak terbiasa dengan sel ini." Segera setelah Fredrik mengucapkan kata-kata ini, kecuali Tama, semua tahanan lainnya memandangnya dengan heran. Aturan penjara Brooklyn adalah urusan internal ditangani secara internal. Siapapun yang mencari bantuan dari penjaga penjara melanggar peraturan seluruh penjara. Oleh karena itu, mereka semua tidak mengerti mengapa Fredrik tiba-tiba meminta bantuan kepada penjaga penjara. Mungkinkah bertanya pada penjaga penjara akan membebaskannya dari ancaman Tama? Penjaga penjara juga sedikit terkejut dan berkata, "Ayah, mengganti sel itu sangat sederhana, tapi narapidana yang meminta penjaga mengganti sel tidak akan diterima di sel lain. Ini pernah terjadi sebelumnya. Tahanan diminta pindah sel, tapi akibatnya adalah mereka tidak diperbolehkan untuk berubah. Sel mana yang mau menerimanya? Setelah diubah dan dipukuli, dia hanya bisa kembali ke sel aslinya, jadi saya sarankan kamu tidak berubah." Fredrik tiba-tiba menangis, dan dia juga tahu, menurut peraturan penjara. Alasan mengapa dia secara impulsif mengusulkan untuk mengganti sel adalah karena dia sangat takut pada Tama. Namun, setelah memikirkannya baik-baik, apa yang dikatakan penjaga penjara itu masuk akal. Narapidana di penjara ini tidak menyukai orang yang melanggar aturan. Jadi mereka bisa mengubah sel itu sendiri, pastilah sel yang tidak populer. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata sambil menangis, "Aku baru saja bercanda denganmu. Aku tidak akan berubah meskipun aku dipukuli sampai mati." Penjaga penjara menepuk pundaknya, lalu berkata kepada semua orang, "Semuanya, tinggalkan sel dan pergi ke kafetaria." Dengan perintah tersebut, semua orang berbaris keluar sel dan menuju ke kafetaria bersama para tahanan di sel lain. Sepanjang perjalanan, Tama terus memperhatikan tahanan lain di sekitarnya. Dia berharap bisa bertemu Peter di sini, tapi dia tidak pernah menemukannya. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak narapidana yang juga pergi ke restoran tersebut. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda dan perbedaan usia juga sangat jauh. Namun dapat dilihat bahwa di penjara, jumlah anggota geng yang bertato dan berotot kuat berjumlah sekitar setengahnya. Selain itu, Tama juga menemukan banyak narapidana yang mengalami luka di wajah dan tubuhnya. Dan ada pula yang memakai perban dan menggunakan kruk. Sepertinya mereka telah dipukuli. Pantas saja sipir penjara tak peduli saat melihat beberapa orang di sel ini terluka. Ingat, kafetaria di penjara Brooklyn sangat besar dan dapat menampung 1 hingga 2.000 narapidana yang makan di sini pada waktu yang bersamaan. Setelah penjaga penjara membawa semua orang ke restoran, mereka segera mundur keluar gerbang besi, dan kemudian menyerahkan tempat itu kepada para tahanan untuk mengatur diri mereka sendiri. Orang yang makan adalah narapidana, dan orang yang bertanggung jawab membawakan makanan untuk semua narapidana juga adalah narapidana. Sambil mengantri untuk makan, Daryl memberitahu Tama, "Tuan, Anda tidak bisa duduk santai saat makan di sini. Ada pengguna tetap di hampir setiap area. Kursi dekat jendela di sisi selatan hampir ditempati oleh 2 area penjara. Bos dan adik-adik di sekitar mereka terpecah. Kami hanya bisa duduk di dekat jendela di sisi utara. Meski tidak ada sinar matahari di sana, pemandangannya cukup bagus." Tama bertanya kepadanya, "Apa kau memiliki bos di penjara Brooklyn?" Daryl menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Salah satu bos distrik ini adalah Gustavo. Dia sama sekali tidak meremehkan kita,
gangster kecil, dan dia tidak mengizinkan kita terlalu dekat dengan bos distrik kedua. Jadi kami tidak berani pergi dengan bos lain. Kalau tidak, saya pasti akan bergaul dengan bos distrik 2. Bagaimanapun, dia berasal dari geng New York dan merupakan senior kita. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Gustavo meremehkanmu, mengapa dia tidak membiarkanmu bekerja dengan bos lain? Daryl berkata, Gustavo memiliki terlalu banyak musuh. Konon saat dia berkembang, setidaknya ribuan orang tewas secara langsung dan tidak langsung. Banyak dari mereka adalah pejabat pemerintah di sana. Ada banyak sekali orang di Meksiko yang ingin membalaskan dendamnya. Jadi dia menaruh perhatian besar pada perannya dalam hal keselamatan pribadi di penjara. Siapapun yang membentuk geng di area pertama merupakan ancaman tertentu baginya. Jadi begitu dia mengetahui ada seseorang yang membentuk geng di area pertama, apalagi jika dia bergabung dengan orang di area kedua, dia akan memberikan pemberitahuan kematian. Orang ini memiliki angkatan bersenjata sendiri di Meksiko. Jika ada yang memprovokasi dia, dia akan membunuh seluruh keluarganya. Kami tidak mampu memprovokasi dia. Tama mengangguk. Saat ini, Daryl melihat ke pintu masuk area 1. Di tempat itu, dia berbisik kepada Tama, Gustavo ada di sini. Tama mengikuti pandangannya dan melihat beberapa gangster berkulit coklat melangkah di depan. Secara kasar mendorong semua orang ke samping di kedua sisi dan kemudian seorang pria paruh baya pendek dan gemuk, tinggi sekitar 1,65 meter, berjalan keluar tanpa ekspresi. Di belakangnya, ada beberapa pengawal berkulit coklat. Daryl berkata kepada Tama, orang-orang di sekitar Gustavo semuanya adalah tuan yang dia pilih dengan cermat dari angkatan bersenjatanya sendiri untuk melindunginya. Tama tidak menganggap serius Gustavo. Dia memikirkan kelompok kriminal di Meksiko. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan mendasar dengan kelompok kriminal di seluruh dunia. Hanya saja mereka lebih brutal dan tidak punya dasar dibandingkan kebanyakan kelompok kriminal. Kembali ke Meksiko, Tama pernah memberantas seluruh kelompok kriminal. Meskipun metode militan pelanggar hukum ini brutal, efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya mempunyai keuntungan luar biasa dibandingkan warga sipil biasa. Tama datang ke penjara Brooklyn kali ini bukan untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebajikan. Dia hanya ingin menemukan Peter di foto lama ayahnya. Adapun siapa bos penjara ini, dia tidak peduli. Jadi, dia bertanya kepada Daryl, apa Edward yang tahu segalanya ada di sini? Daryl mencari-cari dalam waktu lama, menunjuk ke seorang pemuda kurus di antara kerumunan tidak jauh dari sana, dan berkata, itu adalah Edward. Saat ini, Edward yang baru saja masuk ke restoran sedang mengantri di belakang Tama untuk mengambil makanannya sambil berbisik kepada tahanan di sebelahnya. Tama memperhatikan penampilan Edward dan bersiap mencari kesempatan untuk mengobrol dengannya nanti. Saat ini, Gustavo dan kelompoknya yang terdiri lebih dari selusin orang sudah duduk di dekat jendela terbesar di sisi selatan. Gustavo sendiri duduk di meja makan 6 orang di dekat jendela, dan yang lainnya duduk setengah lingkaran di meja kosong di sebelahnya. Ketika Tama bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di kelompok ini yang pergi mencari makanan, beberapa penjaga penjara dan seorang pria berpakaian koki masuk sambil mendorong gerobak makan. Meskipun bagian atas gerobak makan ditutupi dengan penutup baja tahan karat, ada aroma yang kuat di dalamnya. Hal itu masih membuat banyak narapidana diam-diam menelan ludahnya. Gerbong makan didorong langsung ke sisi Gustavo. Anak buahnya segera melangkah maju untuk membuka tutupnya dan melihat-lihat. Ada banyak makanan lezat di dalamnya, termasuk roti, salad, ham Spanyol potong dingin, sup escargot Prancis, dan banyak lagi. Terlebih lagi, ada juga steak medium rare top dan sebotol anggur merah Romane Conti.
Tama terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa penjara Kekaisaran Amerika akan begitu mencolok dalam hak istimewanya. Makan malam Gustavo hanyalah hidangan Perancis dengan 3 bintang Michelin. Pada saat ini, anak buah Gustavo mulai mengeluarkan makanan dan menaruhnya di depan Gustavo, dan seorang anak buahnya dengan terampil membukanya. Untuk anggur merah Romane Conti, dia mengeluarkan botol dan gelas anggur merah dari lantai 2 gerbong makan dan menuangkan anggur merah ke dalamnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.